Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua teman-teman di grup ini. Ini adalah lanjutan dari postingan foto kemarin yang saya posting tentang baterai 18650 ini yang saya rakit. Yang ada yang juga bilang katanya, "Hati bang, nanti ditangkap polisi," katanya, karena bentuknya kayak bom. Ya memang agak-agak mirip, bahkan dikatakan sama juga bentuknya kayak gitu, tapi di sini saya ingin menjelaskan bahwa apakah ini aman atau tidak. Nah, sejauh ini setelah saya pakai dalam kapasitas besar ini sebesar 120 ampere ini, 120 ampere 12 volt ya, aman-aman saja eh, untuk penggunaan. Nah, 120 ampere ini saya gunakan sebagai backup. Kemarin tuh saya gunakan sebagai backup untuk router 12 volt. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir mubazir sekali dengan ampere yang sangat besar ini, hanya saya gunakan untuk backup dari router saja. Jadi saya gunakan untuk backup. Sekarang saya gunakan untuk backup seluruh rumah saya. Nah, di atas saya menggunakan power inverter Visero, kapasitas 1000 watt ya. Inverter ini memang dia itu ada charger ya di dalamnya. Tapi di sini saya tidak menggunakan charger bawaan dari inverter ini. Saya menggunakan charger dari casan laptop yang kemarin tuh saya pakai ini, regulator DC to DC 3 ampere. Saya pakai ini, saya step down kan ke tegangan 14 volt. Nah, 14 volt. Kemudian saya ngecas ke baterai ini. Nah, ada yang bilang hati-hati bang ngecasnya, lama-lama bahaya nanti meledak. Enggak, saya pakai BMS atau balance charging yang ada di sini, yang biasa digunakan pada sepeda listrik ya, sepeda listrik ataupun perangkat-perangkat lain yang menggunakan baterai 18650 ini. Sebenarnya teknologi ini di luar negeri bagi para penghobi di dunia PLTS atau PLTA sudah lama menggunakan baterai bekas-bekas laptop seperti ini untuk mereka gunakan. Nah, mungkin di kita aja masih jarang ya seperti itu. Kebetulan saya punya baterai bekas yang cukup banyak yang saya beli dari teman. Jadi saya manfaatkan menjadi alat ini. Nah, tadi malam saya udah gunakan untuk pas PLN mati, saya gunakan untuk satu rumah. Di rumah ini saya sekitar, saya belum ngitung, sekitar 22 lampu kalau tidak salah ya. Tapi semuanya sudah menggunakan lampu LED. Sudah menggunakan lampu LED bervariasi dari 3 watt sampai dengan 22 watt seperti itu. Dan TV juga bisa menyala dengan rangkaian ini ya teman-teman. Nah, sekarang karena DC to DC yang ini hanya 3 ampere, jadi kemarin itu jebol. Nggak mampu dia memenuhkan aki ini. Jadi saya sedang pesan lagi sekarang DC to DC yang 10 ampere 300 watt. Nah, barangnya belum sampai. Untuk sementara saya pengecasannya cuman pakai adaptor 12 volt 1 ampere. Nah, jadi ya lambat sekali memang pengecasannya, tapi ya untuk antisipasi sajalah, sambil satu hari satu malam pun ngecasnya juga nggak apa-apa, yang penting dia ngisi terus gitu aja. Nah, kita akan cek. Ini saya akan nyalakan teman-teman, ini 12,2 volt, memang belum penuh. Saya nyalakan inverternya. Nah, inverternya ini nyala, udah nyala. Oke. Nah, seperti ini handle-nya. Tuas ini posisi atas saya di PLN, kalau posisi bawah saya dia akan langsung pindah ke inverter seperti itu. Nah, sekarang saya posisi menggunakan PLN ya, walaupun inverternya sudah nyala, jadi harus diceklekan ke bawah, seperti ini, baru dia akan berpindah ke sumber listrik yang dihasilkan oleh inverter ini. Nah,
Ini tegangan 12,2. Nah, kenapa saya tidak menggunakan pengecas dari power inverter ini? Karena pada BMS ini itu jalur input charger dan output dari baterai itu berbeda ya teman-teman ya. Dia tidak menggunakan satu jalur yang sama. Jadi dikhawatirkan kalau saya menggunakan charger dari ini dikoneksikan ke jalur input charger yang ini, yang hitam ground ini hitam ya, ini hitam input charger dan ini hitam output baterai ya. Sedangkan untuk positifnya satu di sini semua. Jadi dia ada 3 kabel yang kita gunakan. Nah, kalau saya input dari sini chargernya mengikuti jalur ini tidak sesuai dengan prosedur pada BMS-nya. Nah, itu yang akan membuat dia berbahaya atau bisa dikatakan meledak seperti itu. Karena fungsi dari balance charger sendiri adalah mengatur agar semua sel baterai yang ada di sini itu terpenuhi secara terbagi rata, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih sampai dia penuh. Nah, kemudian bagaimana setelah baterai ini semuanya penuh dalam keadaan 12,6 volt? Ketika ada sampai 12,6 volt dan semua selnya penuh, BMS ini akan otomatis melakukan cut off atau memutus rangkaian pengecasan tersebut sehingga baterai tidak dilakukan pengecasan secara terus-menerus. Oke, mungkin itu saja dari saya saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berekspresi juga membuat ini di rumah sebagai backup listrik tambahan. Kedepan insya Allah kita akan tambahkan dengan panel surya ya, panel surya dan controller MPPT yang efisiensinya lebih tinggi daripada PWM. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.